Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Irfan, merupakan salah satu dosen dari program studi teknik informatika Universitas Lama Papua-Leonro. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah teknik kompilasi dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah teknik kompilasi. Mata kuliah teknik kompilasi merupakan mata kuliah wajib bagi semester 6 pada program studi teknik informatika Universitas Lama Papua-Leonro. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Bahasa yang digunakan, bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah teknik kompilasi sendiri itu adalah mata kuliah inti pada program studi teknik informatika yang mempelajari konsep, metode, dan teknik yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan compiler. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tahapan dalam proses kompilasi, mulai dari analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, optimasi kode, hingga generasi kode. Tujuan dari mata kuliah ini sendiri adalah memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar teknik kompilasi. Yang kedua, membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis untuk merancang dan mengimplementasikan komponen-komponen utama dari sebuah compiler. Ketiga, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana bahasa pemrograman bekerja pada level mesin. Keempat, mengasah keterampilan mahasiswa dalam menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan solusi untuk masalah komputasi yang kompleks, khususnya dalam konteks penerjemahan bahasa pemrograman. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, berkualitas dan terukur dalam konteks pengembangan ilmu, mampu merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak yang efektif dan efisien, serta mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan, serta bekerja sama dalam tim. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip kompilasi. Yang kedua, mengaplikasikan teknik-teknik analisis leksikal untuk mengubah sumber kode menjadi token. Yang ketiga, menerapkan metode analisis sintaksis untuk memeriksa struktur program. Yang keempat, menerapkan teknik analisis semantik untuk memastikan program sesuai dengan aturan dan konteks bahasa pemrograman. Yang kelima, menerapkan optimasi kode untuk meningkatkan efisiensi program. Yang keenam, memahami dan mengimplementasikan proses penerjemahan kode antara ke kode mesin. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah e-book. E-book yang pertama adalah Compilers, Principles, Techniques, and Tools. E-book yang kedua adalah Engineering a Compiler. Yang ketiga, e-book Modern Compiler Design, serta referensi dari website, yaitu membuat interpreter dan compiler itu mudah. Pembelajaran mata kuliah teknik kompilasi itu dilaksanakan selama 16 pekan, di mana 8 pekan pertama adalah proses perkuliahan sebelum ujian tengah semester, dan 6 pekan berikutnya dilaksanakan sebelum ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode blended learning. Bentuk perkuliahan yaitu dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas ataupun
di laboratorium komputer. Evaluasi pembelajaran mata kuliah teknik kompilasi ini adalah yang pertama adalah kuis interaktif dengan bobot 10%, penugasan mandiri dengan bobot 35%, penugasan kelompok dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 20%. Total bobot hasil evaluasi pembelajaran yaitu 100%. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik kompilasi yang saya ampuh untuk mahasiswa program studi teknik informatika pada Universitas Lamapa Poliondro. Dan berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Sudah makan siang semua? Sudah. Ada yang belum enggak? Oke, jadi baik teman-teman, ya kita sudah masuk ke pertemuan kedua mata kuliah teknik kompilasi. Oke, jadi sebelum saya lanjut, saya akan absen dulu, ya, karena ini biasanya kalau siang kadang ada yang malas masuk, ya, mungkin ada juga yang pulang. Oke, kita mulai ya. Absensinya Yuliana. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Subair. Hadir Pak. Dea Ayuninda. Hadir Pak. Selfie. Hadir Pak. Oke, jadi baik untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita masuk ke materi analisis leksikal. Oke, namun sebelum saya lanjut ya, kita flashback dulu teman-teman ya, materi kita minggu sebelumnya. Masih diingat ya? Masih. Wah, kenapa loyo semua? Masih ingat? Masih ya? Ada yang sudah lupa? Sedikit. Oke, sedikit. Oke, jadi sebelum saya lanjut menjelaskan ke materi kedua analisis leksikal, ya, saya akan coba bertanya, ya. Tadi kan katanya ingat. Oke, kita akan coba satu pertanyaan, ya. Apa itu kompilasi? Yang bisa jawab? Baik, Pak. Oke, silahkan Dea. Kompilasi adalah proses mengubah kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa C, Java, dan Python menjadi kode mesin atau kode biner yang dapat dijalankan oleh komputer. Oke, ya. Sudah betul atau masih kurang? Betul. Oke, sudah betul ya. Nah, jadi alhamdulillah masih ada yang ingat materi sebelumnya, ya. Karena materi kita ini akan bertahap, ya. Jadi materi minggu sebelumnya, kemudian materi hari ini, ya, kemudian materi minggu depan itu akan nyambung, ya. Jadi saya harapkan teman-teman untuk ingat, ya. Karena prosesnya itu mulai dari sumber, ya, kode sumber, kemudian masuk ke analisis, nanti outputnya seperti apa, ya. Nah, itu akan bertahap kita bahas. Oke, kita masuk ke analisis leksikal, ya. Tujuannya, ya, untuk materi hari ini itu dapat mengimplementasikan Lexer, ya. Lexer itu proses analisis leksikal. Kemudian dapat menggunakan Python untuk menghasilkan Lexer, ya. Kemudian yang ketiga dapat menangani kesalahan leksikal dalam kode sumber, ya. Nah, ini kita akan bahas selama 2 kali pertemuan, ya. Jadi pertemuan kita untuk hari ini, pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai teorinya sambil saya memperlihatkan nanti contohnya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di lab untuk praktikum, ya, bagaimana menggunakan Python, ya, untuk menghasilkan sebuah Lexer, ya. Namun sebelumnya itu kita perlu bahas dulu apa itu analisis leksikal, ya. Analisis leksikal itu adalah
antarmuka antara kode program sumber dan analisa sintaksis atau parser. Ya. Nah, di sini dikatakan scanner. Ya, scanner itu berarti dia akan mengambil data atau merekam data. Nah, nanti datanya itu akan dianalisa ke tahapan analisis berikutnya, yaitu analisis sintaksis atau parser. Ya. Atau dalam pengertiannya, ini sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Ya, jadi ini proses awal setelah kita mengetikkan coding. Ya, nah, mungkin bagi teman-teman semua, coding itu sudah familiar ya, sudah biasa. Nah, namun teman-teman harus pahami, ya, sebelum coding itu dieksekusi ada enggak prosesnya, ya. Nah, jadi ada beberapa bahasa pemrograman, ada yang menggunakan compiler, ada yang menggunakan interpreter. Ya, kemudian ini scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan. Ya, ini memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang disebut token. Ya, jadi nanti teman-teman akan menuliskan coding. Ya, codingnya nanti itu akan dipecah-pecah, dipisah-pisah. Ya, yang mana masuk keyword, yang mana masuk identifier, ya, yang mana masuk operator dan lain sebagainya. Ya, kemudian nanti itu menghasilkan sebuah token. Nah, token ini yang akan dikirim ke proses analisis berikutnya, ya, yang disebut analisis sintaksis. Ya, ini gambarannya untuk teman-teman bisa kita lihat di sini. Ya, proses kompilasi. Ya, itu ada beberapa tahapan. Ini source code program, kemudian analisis leksikal, kemudian analisis sintaksis, ya, kemudian analisis semantik, ya, kemudian ada intermediate code generator. Ya, kemudian code optimasi, kemudian code generator, kemudian target program. Ya, nah, nanti ujung-ujungnya kompilasi ini akan menuju ke target program. Ya, sesuai dengan bahasa yang teman-teman pakai. Ya, misalnya bahasa C, ya, berarti target akhirnya nanti adalah bahasa C. Kemudian kalau pakai Python, ya targetnya bahasa Python. Ya, nah, namun masing-masing bahasa pemrograman tentunya memiliki perintah yang berbeda-beda. Ya. Nah, dari sinilah nanti compiler akan menentukan. Ya, kalau kita pakai bahasa Python, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang digunakan dalam bahasa Python. Ya, baik itu penentuan variabel, penulisan variabel, ya, kemudian penulisan keyword atau perintah-perintah dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, makanya saya sampaikan dari awal, teman-teman itu harus ingat materi setiap minggunya karena itu akan terintegrasi. Ya, kemudian, ya, nah, ini analisis leksikal. Ini mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok. Ya, nah, seperti identifier, delimiter, ya, simbol operator, angka, ya, keyword, noise word, blank, komentar, dan lain sebagainya, ya, untuk menghasilkan sebuah token. Ya, jadi gambarannya seperti ini, teman-teman. Ya, ada input, ya, plain text atau source code, ya, kemudian nanti masuk ke tahapan analisis, kemudian menghasilkan sebuah token. Ya, inilah yang akan dilanjutkan ke tahapan analisis berikutnya. Ya, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, ke contoh bagaimana penerapannya, bagaimana membuat sebuah lecture, saya akan menjelaskan apa itu token, ya, kemudian apa itu leksik. Ya, nah, ini token, ya, ini unit terkecil dari sintaks, ya, yang memiliki makna tertentu dalam bahasa pemrograman. Ya, nah, token itu bisa berupa keyword, ya, atau kata kunci, ya, operator, identifier, ini literal, ya, atau simbol lainnya. Contoh, ya, nah, ini if adalah token dengan tipe keyword, kemudian plus adalah token dengan tipe operator, kemudian x adalah token dengan tipe identifier, kemudian 42 adalah token dengan tipe integer literal. Ya, nah, coba ini baru satu baris, ya. Nah, bagaimana kalau sudah 50 baris, ya? Nah, itu tokennya bakalan seperti apa, ya? Nah, karena diterjemahkan per baris program, ya, itu akan dianalisa, ya, cocok enggak penulisannya,
Ya. Sudah sesuai enggak dengan aturan-aturan kalau kita menggunakan bahasa Python? Sudah sesuai enggak dengan aturan bahasa Python? Ya, atau kalau kita menggunakan bahasa C, sesuai enggak dengan aturan-aturan bahasa C? Ya. Jadi itu yang perlu teman-teman nanti pelajari lebih mendalam. Ya. Kemudian leksim. Ya. Leksim itu adalah rangkaian karakter dalam kode sumber yang cocok dengan pola tertentu. Ya. Dan diidentifikasi sebagai instance dari token, ya. Atau dengan kata lain, leksim itu adalah representase aktual dari token dalam kode program, ya. Sebagai contoh, ya. Ini dalam ekspresi x tambah 42, x, plus dan 42 adalah leksim, ya. X ditambah 42, ya. X dan plus dan 42 adalah leksim, ya. Pokoknya satu baris perintah yang teman-teman buat dalam coding, itu akan menjadi sebuah leksim, ya. Nanti dari leksim itu akan dibuatkan polanya, ya. Akan dibuatkan polanya, ya. Misalnya x itu apa, ya. Kemudian plus itu apa, ya. Itu disesuaikan nanti dengan polanya, ya. Saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi, ya. Kemudian ada pola atau pattern, ya. Ini aturan atau ekspresi yang menggambarkan satu set leksim yang dapat diidentifikasi sebagai token tertentu, ya. Pola itu dinyatakan dalam bentuk regular expressions, ya. Seperti contoh, ini pola integer literal. Ini berupa 0 sampai 9, kemudian plus, ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 9, bisa 10, 11 dan seterusnya. Ya, makanya diberikan tanda plus. Artinya lebih dari itu selama dia angka. Ya. Kemudian dia akan mencocokkan leksim, ya, seperti 42, 123, ya, 0123 dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 yang perlu kita pahami di sini, ya. Yang pertama apa tadi? Token, ya. Token, kemudian leksim, kemudian pola, ya. Jadi ketiga hal ini akan selalu berkaitan, ya. Kemudian, ya, berikutnya adalah tahapan dari analisis leksikal, ya. Ini tahapannya. Ini tahapannya itu ada proses kompilator atau compiler itu biasanya ada 2, ada single pass compiler, ada multi pass compiler, ya. Nanti saya perlihatkan saja gambarannya, ya. Kalau kita menggunakan single pass compiler, ya, ini dari Lexer, ya. Lexer ini akan mengirim token, ya. Berarti sudah ada leksimnya, sudah ada polanya, ya. Sehingga jadi sebuah token. Lexer ini akan mengirim token ke parser atau analisis sintaksis, ya, atau tahapan berikutnya. Ya, setelah diproses, maka parser ini akan merequest, ya, akan meminta token berikutnya, ya. Begitu seterusnya sampai selesai, ya. Kalau kita menggunakan single pass compiler, ya. Yang kedua, kita menggunakan multipass compiler, ya. Ini scanner memproses secara terpisah, ya. Dilakukan sebelum parsing, ya. Hasil scannernya disimpan dalam file, ya. File tersebut parsing melakukan kegiatannya, ya. Kemudian scanner mengirim nilai-nilai integer yang merepresentasikan bentuk internal token, ya, bukan nilai string, ya. Ingat, ya, di sini bukan nilai string, ya, tapi bentuk token, ya. Apa keunggulannya dibanding single tadi, ya? Keunggulannya ada ukurannya kecil dan tetap, ya. Kalau single tadi itu tergantung yang dikirim, ya. Jadi bisa saja beda-beda ukurannya, ya. Ini lebih efisien, ya, bekerja dengan nilai integer yang merepresentasikan simbol
daripada string nyata dengan panjang variabel, ya. Nah, ini gambarannya bisa kita lihat di sini, ya. Ini Lexer, ya, mengirim token yang nantinya token itu disimpan dalam sebuah file, ya. Kemudian akan dilanjutkan ke proses parser, ya. Nah, itu dianalisa sintaksnya, betul enggak pola yang digunakan ini, ya. Nah, ada enggak misalnya kesalahan penulisan coding, ya. Nah, walaupun codingnya perintahnya sudah benar, tapi penempatannya mungkin yang salah, ya. Nah, mungkin teman-teman di mata kuliah yang lain, ya, yang menggunakan bahasa pemrograman, ya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya error, ya. Dan ada yang sering dapat error? Sering, ya. Nah, iya. Nah, inilah yang perlu kalian pelajari, ya, bagaimana sampai error itu muncul, ya. Apa prosesnya, ya. Dan bagaimana penanganan kesalahannya. Nah, ini yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, ya. Nah, itu tahapannya, ya. Kemudian prosesnya, ya. Nah, proses analisis leksikal, ya, itu sangat sederhana, ya, sangat sederhana kalau kita lihat, ya. Nah, tapi pada saat nanti proses pembuatannya kita sudah menggunakan coding, ya, nah itu sudah kentara, ya. Oke, nanti kita uji pertemuan berikutnya, ya. Nah, jadi ini cukup simpel, teman-teman. Ada source code, pemisahan huruf, kemudian lexim, validasi pattern, kemudian hasilnya adalah token, ya. Tulis programnya, kemudian pisahkan huruf-hurufnya, ya, berdasarkan apakah dia identifier, apakah dia keyword, ya. Nah, nanti itu prosesnya pada saat lexing, ya. Kemudian validasi patternnya, ya. Nah, itu kita sudah pisahkan. Kemudian nanti hasilnya adalah token, ya. Yang akan kita pelajari cukup sampai di token, ya, untuk 2 pertemuan ini, ya. Nah, kemudian ini saya berikan contoh, ya. Ini source code, ya. Kira-kira ini pakai bahasa apa? C atau Python? C, ya? Betul. Ya, atau saya tunjuk nih satu orang. Ya, Nina? Python atau C? C. Ya, bahasa C, ya. Oke, jadi kita ini contohnya saya menggunakan bahasa pemrograman C, ya. Di mana kalau kita lihat secara nyata seperti ini, ya, ini tidak akan ada errornya, ya, karena di baris pertama itu adalah komentar, ya. Kemudian baris kedua itu baris yang kosong, ya. Kemudian baris ketiga itu pendeklarasian, ya. Ini A itu tipe datanya integer sama dengan B ditambah 7, ya. Kemudian cout variable A, ya. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat hanya seperti ini, pada saat kita run itu langsung muncul hasil, ya. Tapi sebelum muncul hasilnya, itulah yang akan kita pelajari bagaimana prosesnya, ya. Nah, jadi setelah itu, ya, tahapan berikutnya adalah pemisahan huruf, ya. Nah, ini komentar dihilangkan, new line kosong dihilangkan, ya, sehingga menyisakan hanya satu baris perintah, ya. Jadi integer A sama dengan B ditambah 7, ya, titik koma, cout variable A, ya. Nah, berarti ini kita sudah pisahkan hurufnya, ya. Nah, setelah itu pembuatan lexim, ya. Ini jelas enggak? Jelas. Jelas atau tidak ini? Oke, ini saya zoom dulu, ya. Nah, jadi kita pisah menjadi lexim. Ini INT spasi A spasi sama dengan, ya, spasi B spasi plus spasi 7 spasi titik koma, ya. Nah, kemudian C O U T kemudian spasi, ya. Nah, ini spasi kemudian variabel A diakhiri dengan titik koma,
Ya. Jadi itu pemisahan huruf. Ya. Tapi Pak izin bertanya. Oke, silahkan Juliana. Kenapa INT sama SION itu tidak dipisah dengan spasi? Ya, tidak dipisah. Ya. Harusnya kan kalau kita berdasar dari penjelasan tadi, itu pemisahan huruf ya. Nah, oke. Ini bagus sekali pertanyaannya, kenapa INT dan SIOUT itu tidak dipisah ya. Nah, nanti kita lihat ke polanya. INT itu adalah tipe data. Ya. Nah, jadi itu tidak bisa dipisah karena ini merupakan tipe. Ya, tipe data. Nah, kemudian cout ya atau cout. Ya, jangan dibaca cot ya. Ini cout. Nah, cout itu merupakan keyword. Ya, atau perintah dari bahasa C. Ya. Oke, paham ya? Nah, kalau cin atau cin dipisah atau tidak? Tidak ya? Kalau cinta? Dipisah ya? Oke, itu tidak boleh dipisah lagi kalau CINTA ya. Nah, kalau CIN ya, berarti dia input untuk bahasa C. Kalau COUT itu dia akan menampilkan hasil ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ya. Leksim yang telah kita buat ya, itu nanti kita lihat polanya, patternnya. Pattern dari bahasa C atau pola dari bahasa C ya. Ada integer, ada float, ada char, ada number ya. Kemudian cout, cin. Kemudian ada assign operator, ada ID atau identifier. Ya. Nah, itulah nanti yang akan kita buat ya dari leksim itu, nanti kita tentukan polanya. Ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi ada integer A sama dengan B ditambah 7 ya, titik koma, cout A titik koma. Ya. Nah, itu nanti kita lihat dari polanya. Ya. Nah, misalnya integer itu type ya, tipe data atau tipe variabel ya. Kemudian A itu adalah ID atau identifier. Ya. Kemudian sama dengan itu assign operator, B identifier, plus itu adalah operator, 7 itu adalah number, ya bisa juga cons ya, konstan ya. Kemudian ada titik koma itu spesial karakter ya. Kemudian cout itu adalah keyword ya. Ini bisa ditulis nanti keyword di sini. Kemudian A identifier, kemudian kembali ke titik koma itu adalah spesial karakter. Ya. Nah, sudah jadilah sebuah token. Ya. Nah, itulah proses analisis leksikal. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke, baik kalau begitu saya akan lanjut ke contoh pembuatan Lexer menggunakan bahasa Python. Ya, tahu Python ya? Ya, tahu karena sudah ada tertulis di atas. Oke, jadi di sebelah kiri ya, di sebelah kiri teman-teman ini ada token patterns, berarti ini polanya. Ya. Nah, saya ada keyword if ya, ada keyword else ya, kemudian ini a ya, set a set ya, a huruf kecil sampai set, a kapital sampai set dengan kapital ya. Nah, ini ada identifier. Nah, kemudian 0 sampai 9, kemudian plus ada integer literal ya. Kemudian sama dengan equals operator, sama dengan assignment operator ya, plus operator, minus, dan seterusnya ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah proses pembuatan lexernya ya. Lexer itu nanti dibuat ya. Nah, ini ada source code-nya dulu ya, kemudian kita buat leksimnya, kemudian nanti kita lihat polanya atau patternnya ya. Nah, jadi nanti kita lihat di sini source-nya, if x sama dengan 10 else y sama dengan x ditambah 5 ya. Itu ada proses leksimnya, kemudian polanya diambil dari sini, token patterns-nya ya. Nah, nanti hasilnya
Begini, ada if X sama dengan 10 else Y sama dengan X plus 5. Ya. Di mana kita tentukan X itu adalah identifier. If itu adalah keyword if. Ya. Dari pola yang kita tentukan sebelumnya. Ya, di sini ada pola. Ya, ini sebelah kiri. Ya. Jadi source code-nya nanti akan dicocokkan di bagian sebelah sini, di polanya. Ya. Nah, ini insya Allah minggu depan kita lanjutkan di lab. Ya, tentunya bagaimana kita membuat lecture, ya, kemudian bagaimana prosesnya dan outputnya seperti apa. Ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Subair, aman ya? Paham ya? Oke, insya Allah minggu depan kita lihat ya pemahamannya teman-teman ya mengenai materi untuk hari ini. Ya, jangan sampai ada yang kelupaan lagi. Ya, oke? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang bertanya, cukup sekian materi kita hari ini. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan di lab untuk praktikumnya. Ya, jangan lupa teman-teman untuk tetap pelajari, ya, tetap ingat materi kita untuk hari ini karena ini yang akan kita praktekkan minggu depan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.